tanggal 16 ya. sekarang 16. Mana sana ya? Besok 17. Ya kan tanggal 18 saya libur. Ya 18 aku Ya pulang. nginep lagi lah, semalam lagi. Ya kan aku masih nginep semalam. Sampai tanggal 12, sampai tanggal 18 kan merah. Iya, aku memang besok masih nginep semalam di sini. Oh, tanggal 18 baru pulang. Iya, 18 baru pulang. Oh. Jadi teman-teman crossover yang ingin bertemu Prop sampai tanggal 18. Besok longgar. Besok longgar. Besok sidang. Habis sidang. Oh, habis sidang sampai tanggal 18 longgar karena tanggal merah. Kalau nggak capek, Prof balik lagi. Nah, ini kan besok sidang ketiga ya kalau nggak salah. Itu agendanya apa, Prof? Apakah masih perbaikan kan beda ya sama PN ya? PT Petun sama PN kan beda. Jadi gini Solo, tak lanjut dulu biar nggak miskomunikasi. Tadi kan instrumen yang aku sebut tadi 5. 6 toh, yang 6 kan ke Perdata yang terakhir. Jadi kalau melanggar instrumen itu menurut para ahli diantaranya itu misalnya waliyadin misalnya, ini ahli masalah administrasi, prasojo termasuk. Menurut para ahli, kalau instrumen itu terlanggar, maka itu akan menjadi legalitas semu. Legalitas semu. Ya, legalisasi semu. Satu atau semua? Legislasi semua. Legislasi semua. Ya semua. Ini ada Brigjen Yusuf telepon nih. Tak angkat dulu boleh? Boleh, silakan. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Siap, Ahmad Kartolo. Wawancara aja. Nah, sesuk aku masih di sini kok, masih Jenderal, masih. Biarin. Siap. Di kantor ya, di Barreskrim ya. Siap, Jenderal, siap. Siap. Balik lagi. Gimana? Tadi kan ada 6. Nah, kalau terlanggar, apakah itu menjadi semu? Itu kalau terlanggar semua atau salah satu? Semuanya. Salah satu terlanggar aja semu. Salah satu dari 6 itu terlanggar Jadi semu. instrumen yang namanya instrumen itu harus terpenuhi. Misalnya gini ya, saya katakan instrumen ya. Jadi misalkan gini, kalau kamu ada bermain musik ya, ada instrumen kan, 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Salah satu instrumen nggak bunyi itu kan bunyinya jadi udah nggak. Ya jadi aneh lah. Udah nggak sesuai iramanya, udah nggak sesuai. Itu namanya instrumen. Jadi instrumen undang-undang, instrumen tadi yang aku sebutkan tadi putusan tata negara, instrumen putusan kebijakan atau diskresi, itu harus terpenuhi semua. Kalau diskresi dia menggunakan instrumen diskresi ya syarat diskresi, tujuan diskresi harus terpenuhi. Iya. Tidak bisa kemudian ya pasal 2224 2224 itu. karena kan lo social engineering untuk keadaan sosial tujuannya is order but not as disorder, kata ulang terus biar kamu hafal. Bukan saya doang yang hafal, Bang, anggota juga jadi hafal. Gitu. 22 betul, diskresi 22, lingkup diskresi 23 ya, lingkupnya persyaratan diskresi 24. Kan ya, tujuannya kan hanya yang 22. Iya. Berarti semuanya harus terpenuhi. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka jadi semu. Namanya instrumen itu tidak boleh kan berkelindan. Termasuk tadi perdata, aspek perdatanya itu harus terpenuhi yang kita bicarakan awal tadi. Syarat subjektif, syarat objektif itu harus terpenuhi. Jadi nggak bisa aspek perdatanya diabaikan, nggak bisa bro, gitu loh. Iya. Itu kalau enggak ya itu nanti dianggapnya legislasi semu gitu loh. Tapi menariknya gini sekarang kan. Gini mau terpenuhi gimana? Tak tanya misalnya. Ini aspek yang peraturan perundang-undangan ya. Perpres 28 2021. Cara memenuhi gimana? Dirjen AU kok bisa menunjuk BSSN? Ya, minta izin dulu ke presiden. Lu belum minta izin, belum ada izin kok nanti kayak kongres itu di Banten. Belum ada izin, belum ada ini udah Ya menyatakan udah gampang. Gampang. Itu kan namanya izinnya nggak keluar. Izinnya nggak keluar. Iya. Benar. Itu namanya aspek atau instrumen yang harus terpenuhi dulu baru menyelenggarakan. Lah kamu belum dapat izin kok berani kamu menyelenggarakan. Misalnya kamu menyelenggarakan konser nih. Belum dapat izin sama
Polda berani? Nggak berani. Dibubarin sama Polda. Loh, bukan masalah dibubarin, bicara kalau nggak dipidana udah bersyukur. Iya, cuma dibubarin. Nah, Kalau dipidana, kalau kamu ini kayak misalnya dinekat kayak Kanjuruhan kan, aku makanya kan bilang jangan nekat ya kayak Kanjuruhan nanti. bener. Kejadian. Iya itu. Jadi kan Perpres itu kan jelas 28 itu. Iya, harus izin Harus dulu. dapat izin dulu. Itu kan satu, dia itu BSSN tadi yang kita bahas itu kan diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden di bawah komando menteri Polhukam. Polhukam. Kemenko Polhukam. Ya, Kemenko Ya, Polhukam. Bang Mahfud MD. Ya. Abang saya. Oh. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, itu namanya kebijakannya bersifat Semu. kebijakan atau sebuah legislasi semu. Semu. Semu itu artinya apa? Ya kayak fata morgana. Hayalan dong. Ya gitulah. Kayak Baru pelangi. angan-angan. Ada kelihatan pelangi, tapi Iya. kamu Tidak bisa nyentuh. tidak bisa nyentuh. Disamperin hilang, Bang. Pelangi itu disamperin hilang. Nah, iya, samperin hilang. Iya, dari jauh kelihatan. Kelihatan. Pas disamperin nggak ada. Nggak ada. Karena itu Fata hanya morgana. bayangan, semu yang semu. Berarti Gambarannya seperti itu. berarti untuk e-voting itu nggak Karena gini, kesalahan utama itu adalah AHU itu menggunakan teori teori residu. residu. Oke. Teori residu itu sebenarnya kewenangannya itu bersifat yang tadi semua itu kan gini loh. Pemberian kebebasan dalam teori tersebut atau mengisi itu. Mengisi itu yang dimaksud dalam teori residu itu kan tidak, kan itu kan sebenarnya kan dalam misalkan di dalam hukum perdata pidana misalnya itu menambah kan, menambah itu bukan berarti kan harus menghilangkan semuanya. Iya Contohnya sih. kalau aku tadi analogi kan gini, kamu toh menulis angka 1 sampai 10. Ya. Ketika angka yang kamu tulis baru sampai 9, kurang kan angka 10? Satu lagi Bukan 10. berarti kamu punya hak atau wewenang untuk menghapus angka 1 sampai 9. Ya kalau gitu apa gunanya? Ya. Ya kan? Tetapi cukup kamu Menambah angka 10 yang kekurangannya 10. itu. Nah, itu kajian teori residu itu karepe gitu ning banyak orang itu salah. Dia mengatakan apa yang kemarin across abroad itu loh. Dia bilang across abroad itu. Nah, itu kan ada kajian teorinya, namanya teori residu. Nah, itu bahwa pejabat pemerintah itu boleh mengambil putusan yang luas terhadap. Nah, tapi teori residu itu boleh mengambil putusan yang luas itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk ketentraman. Ini kan enggak, ini tujuannya untuk apa mengambil putusan ini? Ya, untuk kesejahteraan, ketentraman atau untuk apa? Balik lagi ke pasal 10. Jelas sih, ya. Ada keberpihakan, Nah, kepentingan iya, sepihak. apalagi kalau itu ada keberpihakan, wah ya kacau. Iya. Ya. Jadi gini loh, teori residu itu ada pembatasan. Oke. Namanya ada pembatasan tentang asas legalitas sendiri. Ya. Misalnya kamu itu sebagai pejabat tak beri kewenangan, nggak boleh kamu membunuh sesuka kayak Sambo, itu nggak boleh. Contohnya Sambo itu. Sambo itu kalau membunuh sesuai aturan undang-undang boleh mengeksekusi, misalnya Amrosi, terus apa lagi Imam Samudra dieksekusi, nanti bunuh itu ya oleh orang penembak. Ya, karena terbukti. Nggak boleh, bukan karena itu perintah undang-undang, nggak Oh. boleh dihukum yang mateni itu. Karena perintah undang-undang. Undang-undang. Jadi dia membunuh. Tapi ada batasan si regu penembak itu. Kalau regu penembak itu nembak Mahfud Gross, nah itu baru kena. Nggak boleh. Ya, karena Itu namanya karena gitu loh. perintahnya nembaknya ke Bukan bebas teori residu itu, kekuasaan jabatan itu bebas menentukan, bukan terus bebas dalam arti nggak ada pembatasan kayak demokrasi, suka-suka orang menghina presiden di medsos, orang menghina orang lain di medsos, nggak boleh. Ya. Jadi asas legalitasnya tetap harus dipegang. Asas legalitas, nilai-nilai, norma yang diatur di pasal 3, kalau perdata di 1337 dan peraturan perundang-undangan itu harus dipegang. Itu tetap berlaku, berfungsi sebagai instrumen yang mengontrol dari
kajian tadi teori residu.